Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Joko Indro dalam acara yang pastinya Anda tunggu-tunggu. Nah, apalagi kalau bukan kiat sukses menulis buku ya. Tentu saja hanya di Karisma Promotion and Production, ajangnya orang kreatif dan inovatif. Wah, pemirsa, kali ini kita tampilkan ya flashback tokoh bersama Kartika Avandi ya. Itu hasil wawancara saya waktu itu tahun 1990 ya di majalah Vista ya edisi 81. Ini sekarang kita tayangkan ya bagaimana cerita tentang Kartika Effendi untuk edisi yang kedua ya. Edisi yang perdana berjudul Flashback Tokoh ya. Sinongsek Kartika Effendi Bandel ya seperti ini ya judulnya ya. Oke. Nah, untuk yang edisi kedua ini ya kita baca ya tentang Kartika Effendi ungkap pengalaman masih kecil. Wow, ini pemirsa ya. Wow, menarik ya. Kartika Effendi ini waktu itu saya wawancari tahun 1990 ya. Ya, kita baca ya. Barangkali Anda punya pengalaman sewaktu masih kecil, baik yang menyenangkan, memprihatinkan atau yang menjengkelkan, tanya saya ya waktu itu ya. Saya sebagai wartawan majalah Vista waktu itu menanyakan hal itu. Kemudian Kartika Effendi menjawab, saya sejak kecil ya, saya hidup prihatin katanya. Papi kan bukan seperti sekarang ini, artinya belum terkenal, apalagi harga lukisannya sampai jutaan. Saat itu papi sebagai seniman lukis betul-betul mulai dari bawah. Ya, ini cerita Kartika Effendi ya. Kami sering setiap harinya cukup makan dengan kerupuk, tempe, tahu, dan sambal. Kadang masih ngebon di warung untuk beli makanan itu. Bayangin saja, boleh dikata kami hidup sekeluarga keluar masuk penggadean. Wow, tampak Kartika berinang air mata ya waktu itu. Nah, kemudian dia menceritakan lagi ya. Kecilnya saya termasuk nakal. Mami, maksudnya ibunya ya, Bu Mariati itu sering mangkel karena saya dolan terus. Dolan tuh main terus ya. Pulang kena gebuk. Sementara papi membiarkan saya. Jadi saya melihat ada perbedaan cara mendidik antara mami dan papi ya. Mami Bu Mariati dan papi itu Avandi. Kalau mami keras, sementara papi membebaskan saya. Mami minta saya sebagai wanita sing manut. Tapi rupanya setelah saya menginjak remaja, saya menyadari hikmah didikan mami. Ada benarnya juga bahwa wanita seyogyanya bersikap seperti wanita. Dengan disiplin yang keras, ibu mendidik saya, sementara saya bandel. Sehingga merasa berdosa dengan mami karena tidak patuh. Itu kata Kartika Effendi. Tapi akhirnya bisa menyesuaikan diri sehingga dengan papi dan mami bergaul dengan akrab sekali sampai sekarang ya. Waktu itu tahun 1990 ya. Oh, Kartika Effendi ya. Oh, ini ya, saya merasakan juga ya bagaimana jalan hidup yang ditempuh papi pada mulanya sebelum menjadi pelukis terkenal. Pagi hari papi buat poster dan jualan tiket di gedung Biskop sampai pukul 11 malam. Wow. Jadi Avandi itu pernah pernah buat poster dan jualan tiket di gedung Biskop ya sebelum terkenal. Dengan hidup yang merana itu untungnya saya hidup sehat. Saya dengan papi pernah hidup tidak sekota. Saya dan mami hidup di Bandung sementara papi pindah ke Bali untuk keperluan belajar melukis. Saya sendiri kagum pada mami, meski papi ya, Fandi ya, hidup merana namun tetap setia. Bahkan papi pernah bilang sama mami, kalau ingin kawin lagi saya relakan daripada hidup mami merana seperti ini. Ucap papi ya, waktu itu ucap dari Avandi ya, waktu itu dijawab sama mami, Pap, apapun yang terjadi saya tetap bersama papi. Wah, luar biasa memang cinta mami dan papi. Bahkan papi pun pernah bilang, Mam, saya ingin mati bersamamu. Saya tidak tega meninggalkan kamu. Mendengar ucapan papi itu,
Mami ya, Mami Bu Mariati, ibunya Kartika Effendi, jadi menangis. Cerita mereka berdua begitu hebat sejak dulu sampai sekarang. Saat papi sakit, Mami begitu setia menunggu di rumah sakit. Saya iri juga dengan cinta papi Avandi dan Mami Mariati. Wow. Lantas saya tanyakan tentang studi Anda gimana nih? Tadi sudah saya ceritakan bagaimana harus belajar di sana sini untuk menambah pengetahuan. Tapi terus terang ya, banyak belajar ya lukis di pinggir jalan. Wow. Karena di tempat itu mendapat inspirasi untuk melukis. Bisa juga di sawah, di pasar, di mana aja. Kalau perasaan saya serk melukis ya melukis. Jadi ilmu yang saya dapatkan dari kebanyakan dari lapangan, kata Kartika Effendi. Wow. Saat saya sekolah di taman dewasa pada taman siswa, saya pun suka bolos. Pengennya saya meniru papi melukis. Sedang saat itu papi nggak mengizinkan saya melukis. Barangkali papi takut anaknya mengalami derita hidup sebagai seorang seniman. Maklum kebanyakan seniman kan hidupnya merana, sementara saya ini orangnya susah menghafalkan pelajaran. Mungkin saya goblok. Tahun 1949 saya kan masih umur 15 tahun dan baru kelas 1 SMP taman siswa, kata Kartika Effendi. Belum sampai lulus lantas saya diajak papi ke India. Kebetulan waktu itu papi dapat beasiswa. Baru tahun 1950 saya belajar kesenian di Tagore University, Santiniketan, India. Dan sejak itu bertekad akan buktikan pada papi bahwa saya berbakat melukis seperti halnya papi. Tapi papi khawatir terus karena takut kalau nanti saya jadi pelukis, jangan-jangan hidupnya kapiran. Jadi ada semacam konflik batin begitu. Wow. Wah, ini pemirsa kayaknya menarik ya. Kita akan lanjutkan dalam edisi yang ketiga ya. Flashback tokoh bersama Kartika Effendi. Anda ikuti terus tayangan ini. Semoga tayangan ini banyak memberikan inspirasi buat pemirsa. Semoga sukses. Terima kasih.